Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Khairul Anwar dan saya sendiri Nur Hadi akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Eropa pada masa abad pencerahan. Pertama-tama ialah filsafat transendental, bahwa filsafat Kant haruslah dibaca secara tepat, yakni sebagai filsafat transendental yang secara jernih haruslah dibedakan dengan metafisika tradisional. Selanjutnya, kesuksesan revolusi sains pada abad 16 sampai 17 ialah memperjuangkan apa yang sekarang ini telah dianggap biasa, yakni hak setiap orang untuk berpikir sendiri tentang hal-hal praktis maupun teoritis, lepas dari tradisi atau otoritas eksternal tertentu. Rasionalitas sudah ada inheren di dalam diri manusia dan tinggal digunakan untuk mencerahkan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ialah asumsi mereka dari emanipasi intelektual. Maka emanipasi politik akan terjadi. Pencerahan ialah yang dirumuskan dalam sebuah esai untuk mendefinisikan hal tersebut, kemunculan manusia dari ketidakdewasaan dibuatnya sendiri. Semboyan utamanya adalah sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Dan sekarang para pemikir pencerahan hendak mempromosikan yang pertama, institusi sosial politik yang menghormati ekonomi setiap orang. Yang kedua, mendorong penelitian-penelitian saintifik. Yang ketiga, menunjang peningkatan pengetahuan pada umumnya. Selanjutnya, pencerahan sangat yakin bahwa kemajuan sudah merupakan bagian inheren di dalam karakter manusia itu sendiri, terutama kemajuan di dalam memahami duniawi melalui sains dan teknologi. Seperti pada pencapaian luar biasa yang dirumuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Semakin berkembangnya toleransi agama-agama, semakin lenyaplah otoritas mutlak gereja, perubahan tatanan sosial politik, paralel perkembangan kaum borjuis, dan semakin runtuhnya tirani cara berpikir. Semua hal ini menunjukkan bahwa sejarah telah bergerak ke arah kemajuan total yang tidak bisa lagi dihentikan oleh apapun dan siapapun. Selanjutnya, pada abad pertengahan ke-18, pusat pergerakan pencerahan ini adalah Perancis, terutama di kalangan para pemikir ensiklopedi, di mana Denis Diderot dan Jean de Alembert menjadi tokohnya. Mereka juga disebut dengan The Philosophes. Di antaranya adalah pertama, Montesquieu pada tahun 1689 sampai tahun 1755. Yang kedua, Voltaire pada tahun 1694 sampai 1778. Yang ketiga, Edec Condillac pada tahun 1715 sampai 1780. Yang keempat, P. de Holbach pada tahun 1723 sampai 1789. Yang kelima, Jean-Jacques Rousseau
pada tahun 1712 sampai 1778, dan yang keenam Kondorex pada tahun 1743 sampai 1794. Selanjutnya, humanisme universal. Paham yang menekankan bahwa semua manusia itu memiliki harkat dan martabat yang setara, serta mampu untuk menentukan sikap dan pendapat mereka secara otonom dengan mengacu pada kapasitas rasio manusia yang bersifat universal. Pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang kosmos saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, menurut Berkeley merumuskan bahwa indera kita mampu mengetahui objek yang berada independen dari pikiran kita, karena pikiran manusia hanya dapat mengetahui objek yang dapat ditangkap oleh inderanya. Maka manusia tidak mengetahui objek yang berada independen dari pikiran mereka. Bahwa objek yang bersifat independen dari pikiran manusia sama sekali tidak dapat diketahui. Sebagai idealisme material, yakni pandangan bahwa kita tidak dapat mengetahui objek material yang ada di luar diri kita. Bagi Berkeley, objek material yang bersifat independen terhadap pikiran tidaklah dapat diketahui. Pengalaman indrawi hanya mampu menangkap gambaran-gambaran mental dan bukan berada pada benda dirinya sendiri. Ia berpendapat bahwa penilaian kita akan suatu proyek adalah sungguh-sungguh hanya merupakan penilaian terhadap gambaran-gambaran mental atau mental images ini, dan bukan substansi yang memungkinkan gambaran-gambaran mental itu untuk ada. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.